Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Yang pasti kakak harap semua kalian sehat, tubuhnya sehat, hatinya sehat, ceria. Karena hari ini kita kembali akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan mengangkat satu pujian. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Nah, tahu kan? Oke, sebelumnya kakak di sini ditemani oleh Kakak Anggi juga Abang Jeffrey. Jadi semangat ya, semuanya bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Oke. Pujian ini semuanya semangat ya, dan kita ikuti gerakan Kakak Anggi. Tuhan Yesus tidak berubah. Lalu ke arah sini, tidak berubah. Ke sini, tidak berubah. Siap ya? Nah terakhirnya muter. Tak berubah selama-lamanya. Oke? Oke, kita mulai angkat pujian ini. Adalah Tuhan yang sama kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Dia tidak pernah berubah. Dia selalu mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dan menikmati anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami sehingga kami boleh menikmati ibadah hari ini dengan baik. Persiapkan kami Tuhan, hati kami dan pikiran kami untuk fokus kepada-Mu saja. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa, amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kakak akan menyampaikan beberapa pengumuman. Dengarkan baik-baik ya. Mulai minggu depan, tanggal 18 Juli dan 25 Juli, kita akan adakan absen melalui Google Meet
atau jimit. Untuk adik-adik horong 1, yaitu dari kelas Esther, Daniel, kelas 1 dan kelas 2 akan diadakan jam 10 pagi. Dan untuk adik-adik horong 2, yaitu kelas 3, 4, dan 5 diadakan jam 11 pagi. Dan untuk adik-adik horong 3, kelas 6 akan diadakan jam 1 siang. Untuk adik-adik kelas 7 akan diadakan jam 4 sore. Dicatat jamnya ya baik-baik ya adik-adik. Untuk kelasnya, adik-adik mengikuti kelas lama ya. Dan diharapkan adik-adik semua sudah mengikuti ibadah online ya. Untuk link pertemuan jimit akan disampaikan guru sekolah minggunya melalui grup kelas ya adik-adik. Sekian pengumuman kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah kakak ingetin ya, banyak sekali hal yang akan menggoda kita untuk kita jauh-jauh nih dari firman Tuhan. Kadang kalian pasti merasa, kayaknya lebih enak main dulu. Aduh kayaknya enak itu kue yang dimasak si mama. Tapi kakak mau ingetin, kita bisa loh menolak dalam nama Yesus. Kita mau teguhkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau angkat pujian, saat iblis menggodaku, aku tolak dia. Dalam nama Yesus. Bisa ya? Kita akan angkat satu pujian, oke? Saat kalian dengar lirik aku berani tampil beda, nah kalian boleh ekspresikan gerakan apapun, oke? Contohnya gimana Kak Anggi? Nah, gimana lagi Kak Anggi? Oke, bisa ya? Pokoknya terserah kalian. Siap? Oke.
Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Orlen. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa, yang selalu setia mengasihi dan menjagai kami, melindungi kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu pada kami. Adik-adik sekolah minggu boleh terus setia dan menikmati ibadah online sekolah minggu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami saat ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Kak Orlen yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, mari persiapkan Alkitabnya ya, dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 14. Yuk sekali lagi ya. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 14. Buka Alkitabnya semua dan kita baca bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ya, hari ini firman Tuhan kita masih di dalam doa Bapa kami ya. Tema hari ini kita masuk di dalam permintaan ke-7, yaitu tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat ya. Permintaan ke-7, dan ini merupakan permintaan yang terakhir ya, karena doa Bapa kami beberapa minggu ini kan kita membahas doa Bapa kami, doa yang paling sempurna, doa yang paling lengkap ya, karena terdiri dari 1 pembukaan, kemudian 7 permintaan dan penutup. Hari ini kita masuk di dalam permintaan yang terakhir, yang ke-7. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, adik-adik, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang jahat itu seperti apa menurut adik-adik? Iya, yang jahat di sini dikatakan adalah perilaku, ya, perilaku, banyak perilaku yang tidak berkenan kepada Allah. Apa ya contoh-contoh perilaku
yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, contoh-contohnya banyak sekali adik-adik. Perilaku yang tidak berkenan kepada Allah termasuk di dalam tubuh dan roh, kemudian godaan kekayaan, kedudukan yang tinggi, bahkan sampai di kematian. Banyak sekali adik-adik contoh sehari-harinya ya yang berhubungan dengan tubuh dan roh kita, yaitu hal-hal jahat dalam pikiran kita gitu kan, merencanakan hal-hal yang tidak baik seperti kita beberapa minggu ini kan mengikuti ujian ya, ujian kenaikan kelas. Nah, karena adik-adik pikir malas belajar ataupun mempersiapkan untuk kita siap menghadapi ujian, adik-adik berpikir bikin catatan kecil aja ataupun siapkan buku catatan ataupun menyiapkan handphone satu lagi untuk bisa standby buka Mbah Google gitu ya. Nah, itu adalah niat-niat yang jahat ya, salah satunya. Kemudian apalagi adik-adik, ada lagi godaan kekayaan ya, seperti orang-orang melakukan kecurangan di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya ya. Apalagi saat ini kan masa pandemi COVID, banyak sekali orang-orang yang di PHK atau perusahaannya tutup ya, tempat dia bekerja tutup, atau pengurangan karyawan atau bahkan pengurangan gaji, sehingga memikirkan hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan ya. Itu juga bisa masuk di dalam suatu hal kejahatan. Kemudian apalagi adik-adik, hal-hal sederhana, misalnya kita, apalagi sekarang waktu kita banyak dihabiskan selalu memegang handphone, memegang Android ya. Kita pikiran kita sudah dikacaukan dengan tidak lagi mendengar apa kata mama gitu ya, mendengar kata papa. Kemudian belajar sungguh-sungguh sudah kurang sekali, karena waktu kita banyak habis untuk bermain gitu kan, atau bahkan menonton dan melihat hal-hal yang tidak baik di dalam gadget kita, di dalam Android kita. Nah, itu adalah hal-hal yang di dalam kejahatan. Nah, permintaan yang ketujuh ini adik-adik mau mengajarkan kita untuk kita meminta kepada Tuhan supaya kita lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena apa adik-adik? Tanpa Tuhan ya, jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak akan mampu melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang jahat ya. Karena iblis berkeliaran di mana-mana untuk terus mengganggu, menggoda pikiran kita ya, menggoda hati kita, menggoda tangan kita, kaki kita, semua untuk melakukan kejahatan. Untuk itu, di permintaan ketujuh ini Tuhan mau mengajarkan kita untuk bergantung penuh kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Di permohonan terakhir ya, permohonan terakhir bagaimana kita boleh meminta kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, meminta Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari segala sesuatu yang jahat. Karena adik-adik, tidak akan mungkin, tidak satu orang manusia pun mampu melawan setiap godaan kejahatan. Hanya bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan Yesus, kita mampu melewatinya. Nah, sama adik-adik seperti firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, ini adalah kisah Saul, Raja Saul dan Daud ya. Bagaimana Raja Saul pada akhirnya memiliki keiri dengkian kepada Daud. Karena apa? Karena Daud berhasil ya memenangkan perang melawan musuh-musuh yang berlaksa-laksa. Tadi dikatakan ya di ayat ke-7 dikatakan bahwa Daud berhasil mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya mengalahkan beribu-ribu. Nah, tanpa disadarinya kuasa iblis
mengganggu pikiran, bahkan hatinya, ya, membuat dia menjadi benci, menjadi tidak suka, ya, sampai pada akhirnya dia merencanakan untuk membunuh Daud, ya. Tapi luar biasa adik-adik, penyertaan Tuhan kepada setiap anak-anak yang mau terus menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Penyertaannya sangat luar biasa, yaitu seperti Daud. Daud tidak membalas, ya. Ketika dia tahu Raja Saul membencinya, iri dengki kepadanya, apa yang kita lihat? Apakah Daud membalas? Tidak. Daud tidak membalas setiap kejahatan dari Raja Saul. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menyertainya, menyertai hati dan pikirannya untuk melihat kebesaran Tuhan, bahwa dia bisa sampai saat itu bukan karena kuat kuasanya juga, ya adik-adik, semua karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Memberikan hati yang lembut untuk tidak membalas kejahatan Saul, ya. Nah, begitu juga dengan Saul saat itu, hati dan pikirannya dikuasai oleh iblis. Untuk itu adik-adik, mari kita menjadi bagian yang tidak mau dikuasai oleh kejahatan, ya. Tidak mau dikuasai kejahatan, tidak membiarkan diri kita dimenangkan oleh kuasa-kuasa roh jahat, tetapi kita boleh terus mengandalkan Tuhan. Dan ketika pun ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kita tidak membalas dengan kejahatan, ya. Karena urusan untuk membalas atau menghakimi itu bukan urusan kita. Kita kembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menentukan pada akhirnya apa yang harus diterima oleh orang yang sudah melakukan kejahatan kepada kita. Tapi hari ini, di permintaan ketujuh ini, kita mau memohon kepada Tuhan untuk melepaskan kami daripada yang jahat. Yuk adik-adik, sebelum kita tutup, kakak mau ajak adik-adik sekali lagi untuk sama-sama menyebutkan doa Bapa kami, ya. Karena beberapa waktu yang lalu juga kakak ada kasih tugas buat adik-adik yang kelas horong besar, ya, horong 3. Masih ada beberapa adik-adik yang belum menghafalnya dengan sempurna, ya. Masih ada yang salah-salah. Terlihatnya sepertinya sepele, tetapi mari adik-adik kita belajar menyempurnakan setiap kekurangan di dalam penyebutan doa Bapa kami. Kita mau menyebutkannya dengan benar, ya. Yuk adik-adik, kita naikkan bersama-sama, kita katakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk adik-adik, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh belajar di permintaan yang terakhir, yaitu lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sungguh Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang boleh menjalankan hidup kami dengan terus takut akan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami hanya memohon kepadamu supaya Tuhan menjagai kami, melindungi kami, melepaskan kami dari setiap hal-hal kejahatan yang mencoba mendekati kami. Sungguh Tuhan, kami tidak akan mampu melakukannya jika bukan karena pertolongan Tuhan saja. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami hari lepas hari terus menggantungkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak membiarkan sedetik pun roh jahat masuk dalam kehidupan kami, tetapi kami mau menjadi anak-anak yang terus memuliakan Tuhan
mengandalkan Tuhan, dan akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan yang saat ini jika ada yang sakit, Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan. Angkat sakit penyakitnya Tuhan, berikan semangat kepada adik-adik kami ataupun teman-teman kami Tuhan yang terkena sakit Tuhan. Sakit apapun yang diderita, dialami saat ini, biarlah pertolongan Tuhan yang boleh memulihkan dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah masa pandemi ini juga Tuhan, Kau tahu di beberapa minggu ini semakin banyak yang terpapar oleh virus corona Tuhan. Kami tahu kami hanya manusia biasa Tuhan, yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan apapun. Tapi kami mau belajar. Di tengah masa pandemi ini Tuhan boleh ajarkan kami untuk boleh taat menjalankan prokes, untuk boleh menjaga tubuh kami, menjaga kesehatan kami. Tuhan mau kami peduli, taat untuk melakukan itu semua. Untuk itu Tuhan, pakai kami setiap anak-anak-Mu untuk boleh menjadi berkat, melaksanakan setiap prokes yang sudah disampaikan oleh pemerintah kami, dan kami boleh melaksanakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, bagus sekali ya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya di kehidupan kalian sehari-hari. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa adik-adik boleh dikirim ke rekening atau kalian boleh titipkan kepada simpulnya masing-masing. Oke? Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian sambil kita mengumpulkan persembahan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, bisa kan? Bisa. Yuk, kita angkat satu pujian ini. Mari adik-adik, kita mau membawa persembahan kita ini ke dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan saat ini kami boleh memberikan berkat yang daripada-Mu. Kiranya Engkau boleh menerimanya dengan senang hati untuk bisa dipergunakan untuk kemuliaan kerajaan-Mu di dunia ini. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin.
Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan dengan senang hati. Mari adik-adik kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.